suku itu tuh dong begitu. Iya kan? Iya nggak? Itu di luar sana juga pasti begitu. Selamat datang di kanal Gral, podcast perdana kita pada sore hari ini. Ini siniar ya dalam bahasa Indonesianya, atau podcast dalam bahasa Inggris. Ini adalah siniar perdana kanal Gral Taliao yang digawangi atau yang membawa acara. Ya, saya sendiri, Gral Taliao, anak pemuda Halmahera. Kalau pada umumnya podcast yang umum atau siniar acara ini siniar yang umum itu pembawa acara akan mengundang orang untuk mewawancarai dan kemudian akan berdiskusi dan saling tanya jawab di dalamnya. Nah, tapi kali ini dan dalam podcast atau siniar yang kita bikin, yang kanal Gral bikin, bentuknya agak berbeda. Saya akan mengundang orang sebagai atau mewakili masyarakat pada umumnya untuk datang membawa pertanyaan mengenai satu isu tertentu atau fenomena yang lagi berkembang di masyarakat. Kita akan membicarakan soal topik yang lagi ramai diperbincangkan. Bukan masalah partai politik, tapi ini masalah kehidupan sosial kita, yakni masalah rasisme atau isu rasisme yang sudah berkembang di Indonesia hari-hari ini. Bukan isu yang baru, ini isu yang lama, tapi dia akan sering muncul dari pembicaraan ketika ada kasus atau satu dua kasus yang lagi heboh melibatkan tokoh atau tokoh publik pada umumnya. Nah, kali ini untuk membicarakan soal rasisme, saya mengundang saudara adik Sundi Wayangkau. Ya. Nah, dia berasal dari Papua, tepatnya dari Kabupaten Yapen, Kepulauan Yapen, dari desa Mariadei. Oke. Apa sih kira yang mau kita diskusikan bersama? Bertolak dari pertanyaan yang lagi mengemuka dan atau umumnya akan jadi pertanyaan. Jadi ketika masyarakat lagi mendengar isu atau tindakan rasisme, kira-kira apa yang akan sekiranya ditanyakan? Baik. Mungkin itu nanti kita bisa diskusi sama-sama. Oke, Cak Gral, terima kasih. Hari ini saya datang sebagai tamu sebenarnya. Ini tapi sebelum kau bicara, tentu minum dulu. Itu nanti bisa selesai dulu. Bisa minum dulu. Oke, lanjut. Sorry. Oke, Cak Gral. Jadi terima kasih untuk kesempatan hari ini. Ini kesempatan sebenarnya untuk kita bertanya ya. Dan berdiskusi lah ya. Diskusi. Kedatangan saya hari ini sebenarnya ingin mendengar perspektif atau pandangan Kak Gral terkait dengan kasus rasisme ya, yang belakangan ini kita tahu menimpa si Bapak Natalius Pigai yang kemudian pelakunya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Pak Ambrosius Nababan oleh Barreskrim Polri. Muncul banyak pembicaraan atau diskusi. Natalius Pigai yang kita kenal sebagai oposisi lah ya. Ya. Sedangkan Pak Ambrosius Nababan ini pendukung pemerintah. Saja. Ini aspek politisnya memang kadang nggak bisa dipisahkan sih. Tapi kita bisa berbicara secara terpisah, bisa. Itu bagian yang lain yang nanti mungkin bisa dijelaskan dengan cara yang lain juga gitu. Iya. Tapi kali ini kita bicara spesifik mengenai tindakan rasisme itu sendiri, kemudian penjelasan dan hal-hal yang berkaitan dengan itu. Jadi pertanyaan pemungkasnya adalah bagaimana tanggapan Kak Gral mengenai isu rasisme yang kalau mau kita bilang ini bukan yang pertama, tapi sudah pernah terjadi sebelumnya. Saya pikir itu kita tidak perlu merinci itu ya, itu nanti di bagian yang lain. Paling penting kita sebenarnya mendengar bagaimana tanggapan Kak Gral mengenai isu rasisme yang kembali mencuat, baik itu secara definisi maupun kenapa rasisme itu masih ada. Silakan. Oke, ini pertanyaan orang pada umumnya kah? Ya, orang pasti akan penasaran kan. Kalau rasisme jadi mencuat, memangnya rasisme itu apa sih? Ya. Kalau di Indonesia, sebenarnya pengalaman soal rasisme itu bukan hal yang baru atau tindakan yang baru. Dan kalau kita menilik pada sejarah peradaban dunia juga, itu juga sudah sering terjadi di masa lalu. Dan bahkan perilaku-perilaku yang berbau rasisme itu juga terjadi di banyak tempat, bukan hanya di Indonesia. Untuk hari-hari ini ya, kita sebelum pemilu di Amerika Serikat kan juga sempat terjadi tuh, di mana polisi menginjak leher salah satu warga Amerika yang kulit hitam kan. Tapi itu kemudian dikaitkan dengan
cara pandang rasisme. Cara pandang rasisme. Ya, bahwa polisi yang berkulit putih itu bisa bersikap seperti tidak selayaknya sebagai seorang polisi, itu karena ada cara pandang rasisme terhadap kelompok masyarakat kulit hitam. Nah, kalau saya sendiri ya, kalau kita di Indonesia itu sebenarnya sudah ada regulasi mengenai rasisme. Itu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008. Ya kan? Itu tindakan lanjut daripada kita meratifikasi Konvensi Internasional mengenai penghapusan tindakan diskriminasi berbau ras dan etnis. Nah, jadi sebenarnya di Indonesia itu sudah ada regulasinya, Jadi kalau kita berbicara tentang rasisme, dalam pemahaman saya, sederhana nih, itu sebenarnya bentuk varian dari tindakan diskriminasi. Ya. Diskriminasi atau tindakan membedakan orang atau tindakan membatasi hak dan kewajiban orang berdasarkan perbedaan yang orang itu miliki. Nah, dalam konteks ini, itu rasisme itu tindakan perendahan martabat seseorang itu berdasarkan pada warna kulit atau identitas alamiah yang dia miliki. Jadi rasisme itu kalau kita pakai rasis itu tindakan membedakan orang berdasarkan ras. Kalau isme berarti itu paham. Jadi sebuah paham yang menempatkan orang. Jadi misalkan begini, kau tindakanmu begitu, itu karena warna kulitmu begini. Atau kau dari ras ini. Maka kau begitu. Maka begitu. Nah, itu. Jadi lalu kemudian tindakan orang itu terus menempatkan dia pada level strata sosial tertentu. Jadi karena kau kulit hitam, kau perilakumu itu pasti buruk, dan karena itu kau di level bawah. Nah, itu. Kenapa kau di level bawah? Karena tindakanmu buruk. Kenapa tindakanmu buruk? Karena warna kulitmu hitam. Nah, itu paham. Jadi orang kulit hitam pasti buruk tindakannya. Berarti lama-lama jadi stigma. Jadi stigma. Maka dia sebut paham kan? Paham. Karena ada orang yang bisa meyakini itu sebagai paham, sebagai ideologi. Mereka kulit hitam tuh biasanya begini. Dan itu sebenarnya merugikan. Merugikan karena bahwa betul ada orang kulit tertentu yang jahat, ya. Tapi kan tidak hanya orang kulit berwarna saja yang jahat misalkan. Orang kulit berwarna putih juga ada yang jahat. Apakah serta-merta ada orang kulit berwarna putih yang jahat maka kita bisa bilang semua orang kulit putih jahat? Atau sebaliknya? Kan pasti orang nggak terima kan? Ya. Nggak bisa generalisasi dong, sama. Orang kulit hitam berbuat jahat, ya kan? Lalu kemudian kita bilang semua orang kulit hitam jahat dengan sendirinya, kan nggak bisa. Ya. Itu kan tidak logis dan tidak masuk akal. Tapi ada orang yang meyakini bahwa bahwa kalau ada orang kulit hitam berbuat jahat dan itu memang orang kulit hitam begitu, itu ada. Memang karena warna kulit gitu kan. Itu ada yang meyakini orang itu. jadi berkeyakinan seperti itu. Nah, makanya dia disebut dengan ideologi. Misalnya kalau kalau di Amerika Serikat ada supremasi kulit putih. Nah, itu orang yang punya keyakinan bahwa orang kulit putih itu selalu lebih di atas atau lebih baik superior daripada yang lain. Nah, selain itu. Jadi kalau kita bicara rasisme itu adalah salah satu varian dari perilaku diskriminasi. Nah, di Indonesia itu sudah diatur, ada regulasinya. Jadi orang yang berperilaku rasisme itu bisa dipidana. Itu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008. Itu mudah dan gampang untuk dicari. Nah, tadi saya menyinggung soal diskriminasi ya. Tindakan membedakan orang itu sebenarnya tidak salah. Misalkan, kau dari Papua, karena kau berambut keriting, ini kau Papua. Kau dari Papua. Ya kan? Kau dari Papua. Saya orang Halmahera. Itu tidak masalah. Kita mengidentifikasi orang berdasarkan ras, etnis, lalu kemudian membedakan dia, itu tidak masalah. Yang soal adalah kalau tindakan membedakan itu kemudian berkelanjutan dalam bentuk misalkan kita membatasi hak dan kewajiban dia berbasis kepada identitas itu. Itu yang soal. Jadi nggak masalah kita kemudian bisa mengidentifikasi, ini dia dari Jawa, ini dia dari Sulawesi. Itu nggak masalah. Tidak masalah ya. Itu kan perbedaan itu kan natural, take for granted ya. Iya. Pemberian yang kita tidak bisa tolak. Itu sudah memang dari sananya begitu. Jadi kalau kau bilang jangan membeda-bedakan, berarti memang pada dasarnya kita beda. Kita kan beda. Iya, kita kan berbeda. Nah, yang soal itu biasanya respon dan tindakan kita terhadap perbedaan itu. Nah, itu yang biasanya keliru. Misalkan karena kau warna kulit ini kau tidak boleh begini. Karena kau berasal dari sini kau tidak boleh begini. Ya seperti misalkan kalau kita baca sejarah itu
kasus apartheid di Afrika Selatan. Itu kan saya pernah ke Afrika Selatan dan masuk ke museum apartheidnya itu. Karena kau warna kulit berwarna, kau punya transportasi di situ. Karena kau warna kulit berwarna, toiletmu ada di situ. Nah, ini yang nggak boleh. Tapi mengatakan kau warna kulit hitam, saya warna kulit putih. Sebagai pengakuan kita terhadap realitas, ya justru harus begitu. Itu memang kenyataan yang tidak bisa kita tolak. Kita tidak boleh nafikan perbedaan itu. Yang penting adalah sikap kita di dalam memandang perbedaan. Nah, yang soal kan kemudian kalau kita membatasi hak dan kewajiban orang karena atas dasar perbedaan. Atas dasar perbedaan itu. Berarti kita bisa simpulkan bahwa yang soal adalah seketika perbedaan itu berpengaruh terhadap akses kita sebagai masyarakat terhadap misalnya hak-hak publik kita begitu ya, atau dibatasi secara tertentu hanya karena warna kulit, hanya karena rambut. Betul. Itu tindakan rasisme. Itu yang tidak boleh. Itu yang tidak boleh. Itu perendahan orang karena warna kulit, itu yang tidak boleh. Karena kita berbeda tapi tidak mengatakan bahwa, jadi saya mengutip pernyataan almarhum Eka Dharma Putra, dia mengatakan bahwa ini dalam konteks kasus laki-laki dan perempuan. Ya. Laki-laki dan perempuan itu berbeda, tapi tidak mengatakan bahwa ada perbedaan kualitas di situ, karena mereka sama-sama manusia. Sama-sama manusia. Jadi secara kualitas sama. Kita warna kulit berbeda misalkan, putih dan hitam, ya kan? Itu berbeda. Tapi tidak berbicara bahwa kualitas manusiamu kemudian juga berbeda hanya karena warna kulit. Itu nggak bisa. Oke. Apa kira-kira ya? Yang sebenarnya saudara-saudara di luar sana ketika mendengar kata rasisme itu pasti mereka bertanya apa? Sebenarnya begini kan, Kak Gral, kita sama-sama sepakat dan berpandangan bahwa tindakan rasisme itu ya tindakan yang buruk dan seharusnya tidak boleh ada lagi. Tidak boleh ada lagi. Tapi pertanyaan saya yang berikut adalah kenapa itu maksudnya masih ada dan eksis sampai sekarang gitu misalnya atau kasus itu misalnya terjadi berulang terus sampai sekarang. Berulang terus ya. Ya, kalau secara sosiologis begini. Jadi kan kita berbeda itu, ya kan? Kita berbeda itu kan natural ya. Iya. Itu kita tidak bisa nafikan, gitu kan? Nah, dan kenapa masih ada? Kita sebenarnya bisa identifikasi, kita bisa refleksi. Ya dalam konteks masyarakat kita saja. Ya. Dalam ruang lingkup yang paling kecil. Coba kita refleksi. Kerap kali kita mengatakan begini, ya. Suku itu tuh dong begitu. Iya kan? Iya. Itu di luar sana juga pasti begitu. Pasti begitu. Dalam pembicaraan diam-diam tuh orang bisa bilang, dong agama itu tuh begitu. Dong dari daerah ini tuh begitu. Begitu. Semua. Nah, ini apa? Itu bagi saya itu embrio. Dan itu bisa muncul sebagai potensi atau laten ya. Yang disadari atau tidak itu ada di setiap kita. Menganggap diri lebih baik hanya karena berasal dari daerah tertentu dibandingkan dengan orang lain yang berasal dari daerah tertentu, atau merasa diri lebih baik karena berbahasa tertentu dibandingkan dengan orang lain yang berbahasa tertentu. Itu ada di setiap kita tuh. Akibat cara pandang yang keliru memandang perbedaan. Jadi kita melihat perbedaan kita itu dengan cara yang keliru. Karena cara pandang kita yang salah di dalam melihat perbedaan. Dan kita kalau amati baik, ini di luar sana juga ya, buat saudara-saudara kita juga. Dalam ruang lingkup keluarga kita juga kerap kali ditanamkan superioritas marga. Marga bahwa yang kita ini pokoknya kita ini lebih dari yang lain. Kita ini panglima. Itu kata-kata yang seringkali kita bisa dengan mudah untuk dengar. Kita ini kalau di suku ini tong panglima. Kok marga apa? Kok marga prajurit? Tong ini yang panglima perang ini. Nah, marga raja lah gitu kayak bahasa-bahasa seperti itu ya. Hanya perbedaan marga saja. Tapi kita bisa berada pada sikap yang superior di dalam melihat orang lain yang berbeda. Nah, dia jadi soal kerap kali tindakan rasisme jadi persoalan dan sengit, atau dia tindakan diskriminasi itu dalam bentuk rasisme itu dia bisa teraktualisasi. Itu kalau misalkan satu itu ada mayoritas dan minoritas. Ada orang yang menganggap diri kuat. Ada yang jadi minor di situ. Tapi bukan berarti di kalangan minor itu kalau kita bedah lagi lapisannya, itu juga pasti terjadi diskriminasi pada konteks yang lebih kecil. Gitu. Nah ini, jadi ketika orang merasa kuat, nah ini nih, dia merasa begitu gampangnya bisa mendiskriminasi orang berbasis pada
ras atau bisa bertindak rasisme. Itu di situ. Terus kemudian kedua, itu kalau misalkan orang lagi mau berebut sumber daya nih. Sumber daya politika, sumber daya ekonomika. Nah, itu biasanya kemudian akan lebih ke situ atau lebih dimain-mainkan itu. Lebih tajam. Isu identitas dan perbedaan-perbedaan itu dimainkan lebih tajam. Itu yang kemudian ngebuat kenapa isu rasisme, perilaku rasisme itu terus terlanggengkan jalan terus gitu. Nah, sisi yang lain kalau menurut saya ya, itu pada level masyarakat. Level masyarakat ya. Perilaku semacam tadi, misalkan kita bangga dengan kebanggaan kita dengan suku tertentu, lalu kemudian di sisi yang lain langsung punya sikap merendahkan yang lain yang berbeda dengan kita. Bangga dengan agama kita tertentu, terus merendahkan kelompok agama yang lain. Bangga dengan kita yang berbahasa tertentu, terus merendahkan kelompok agama yang lain atau kelompok bahasa yang lain. Nah, di level individu. Jadi kalau tadi ini kenapa selalu muncul, kenapa selalu ada? Ini kan ada dan cara pandang yang keliru terhadap identitas, dan kemudian perilaku semacam itu teraktualisasi dari ketika orang berebut kekuasaan ekonomi dan segala macam itu. Kedua, kalau di level negara. Ya, ini penting nih, level negara. Jadi kenapa perilaku rasisme itu bisa seakan-akan langgeng terus-menerus? Kan di level negara juga terjadi. Diskriminasi oleh kebijakan negara juga terjadi. Jadi kita bisa sebut misalkan negara buat regulasi apa, ya warga negara kan berperilaku yang sebagaimana regulasi itu dibuat. Nah, kita berikan contoh misalkan di Indonesia ini, ya tanpa disadari kita itu dalam regulasi negara itu masih mendiskriminasikan, artinya membatasi hak-hak orang berbasis kepada agama dan etnis tertentu. Kita di Indonesia ini, saya misalkan bisa sebut kelompok agama di Indonesia. Kalau saya sebut ada berapa kelompok agama, pasti langsung Sundi akan bilang ada 6. Ya. Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, dan Konghucu yang di era Gus Dur diakui. Istilahnya diakui lah oleh negara begitu. Padahal di luar 6 agama mayoritas yang dianut oleh orang Indonesia ini, itu ada agama-agama yang lain juga. Tapi mereka sampai hari ini belum mendapatkan perlakuan yang setara sebagaimana kelompok yang mayoritas ini, 6 kelompok agama ini. Nah, pasti yang nonton penasaran, di luar dari 6 ini apa? Kira-kira Kak Agral bisa sebutkan kira-kira ide kita. Itu ada banyak sekali. Kita di Halmahera itu ada masyarakat yang agama lokal meskipun jumlahnya minoritas, kecil. Jumlahnya kecil. Di situ ada masyarakat suku Togutil. Itu orang di Halmahera. Nah, di Indonesia di wilayah yang lain kita sebut misalkan mereka yang ada di Banten, Sunda Wiwitan. Lalu kemudian kita juga bisa sebut masyarakat Parmalin, Batak punya agama lokal, agama asli Parmalin. Nah, atau kemudian ada Islam Watu Teluk di Lombok. Islam 3 waktu. Yang berbeda dengan Islam mayoritas Islam yang lain gitu. Islam 3 waktu namanya. Dan kita bisa sebut banyak lagi agama atau penganut keyakinan di luar 6 agama yang mayoritas. Kalau kita mungkin kalau teman-teman di Papua juga pasti ada keyakinan lokal. Ya, pasti meskipun ada. Hari ini kita kenal mayoritas Kristen. Ya. Tapi juga pasti ada agama lokalnya. Pasti itu ya, saya yakin pasti orang tua mereka pasti meyakini sesuatu yang sifatnya dia lebih superior dari manusia ya. Di luar dari keyakinan Kristen itu. Hari ini. Keyakinan Kristen. Nah, bagaimana nasib mereka? Bagaimana perlakuan negara? Setidaknya untuk Indonesia sudah ada kemajuan. Misalkan dulu sebelum ada keputusan MK mengenai mereka boleh mencantumkan keyakinan mereka di KTP, itu nggak boleh. Padahal itu kan terkait hak sipil mereka kan, identitas mereka kan. Tapi negara tidak mengizinkan mereka cantumkan identitas di dalam KTP. Nah, itu persoalan. Bagaimana negara juga ternyata berperilaku diskriminasi terhadap mereka yang berbeda dari 6 agama mayoritas itu. Agama yang lain. Nah, sekarang baru boleh, tapi itu pun hanya boleh mencantumkan penghayat ketuhanan yang Maha Esa. Di luar dari 6 ini disebut penghayat ketuhanan. Mereka nggak boleh mencantumkan agama mereka yang spesifik, misalkan Parmalin, itu nggak boleh. Nah, itu. Ini juga ya, meskipun sudah ada langkah maju, tapi seharusnya lebih progresif dari itu lagi. Ya, kita berharap. Jadi pengakuan negara
Pelakuan negara tidak diskriminasi, pengakuan negara terhadap mereka itu bisa lebih tuntas. Itu. Belum lagi misalkan kita sebut bagaimana negara harus, ini baru satu aspek, bagaimana negara tidak mengakomodir mereka ke dalam hak sipil mereka, hak identitas mereka untuk dicantumkan. Bagaimana dengan tempat ibadah? Nah ini loh, bagaimana anggaran untuk pelayanan kepada mereka? Nah ini lagi nih, ini soal berikutnya nih kalau kita mau bedah untuk lihat bagaimana negara ternyata juga masih punya perlakuan yang diskriminasi terhadap kelompok keyakinan penganut di luar enam agama yang di luar enam ini, yang minoritas di Indonesia. Nah itu dia. Jadi di level individu, kenapa rasisme, perilaku diskriminasi masih ada, itu tadi kita berbicara kesalahan kesalahan dalam membaca identitas, ya kan. Lalu kemudian kedua itu ketika ada perebutan sumber daya dan apa segala macam itu orang pakai kan. Di Papua juga atau di banyak tempat juga di Indonesia pun juga, misalkan kepala daerah harus orang asli, harus daerah sini, tumpuan daerah ini. Nah, itu bentuk-bentuk merasa superior begitu ya. Dan itu melanggengkan bahwa berarti orang yang di luar daerah itu nggak boleh mengakses sumber daya politik. Mau jadi kepala daerah kan hak semua warga, tapi di mindset kita itu kan harus anak daerah yang jadi. Kan berarti kau membatasi dong. Iya, membatasi yang bukan ada daerah, maksudnya seperti itu. Dan itu melanggengkan bagaimana perilaku rasisme atau pembedaan atau diskriminasi itu menjadi wajar, dianggap ya memang begitu kok. Padahal itu perilaku yang harus kita koreksi secara perlahan-lahan. Padahal itu kalau disadari sebenarnya itu tindakan mendiskriminasi kelompok yang lain. Dan itu keliru.